Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Video kali ini adalah kelanjutan dari video sebelumnya, yaitu tentang kegiatan yang diselenggarakan oleh Korpri Provinsi DKI Jakarta yang berada di Balai Kota DKI Jakarta. Nah, di sini ya kan ada kegiatan kajian ya, tetapi juga tentu dilanjutkan pasti adalah dengan tanya jawab. Dan pada video kali ini adalah sesi tanya jawab. Seperti apa keseruannya? Ayo ikuti terus dalam video ini, tapi sebelum jangan lupa untuk di like, share, komen, and subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video pendidikan anak dan kulineran. Ayo ikuti terus ya. Ya tadi kan kalau saya tuh banyak dengar kalau misalnya zaman sekarang tuh anak tuh nggak boleh dididik dengan keras gitu. Saya tahu didikan keras tuh kayak dicubit, dipukul segala macam, itu bukan didikan keras gitu. Dan mungkin satu sisi itu berdampak buruk dan gak ada dampak baiknya gitu. Tapi sisi kalau saya sendiri, mungkin saya masih berada di posisi yang dapat sedikit kekerasan gitu, karena saya bertindak yang berlebihan gitu ketika kecil. Dan saya merasa itu jadi mendisiplinkan diri saya gitu loh. Jadi saya lebih tahu kalau misalnya ngelakuin A ada konsekuensinya gitu. Nah, yang saya lihat adalah saya banyak melihat anak kecil tuh tantrum gitu waktu kalau di supermarket atau di tempat umum, yang dimana kita kan sebagai orang lain juga nggak bisa berbuat apa-apa kan, selain kayak tuh anak kenapa sih gitu, kenapa orang tuanya diem aja gitu. Satu sisi kita nggak tahu apa yang terjadi sama orang tuanya, tapi kita juga nggak tahu apa yang diminta sama anaknya. Apakah pendidikan untuk melembutkan anak terus menerus atau membiarkan anak berlaku apa adanya itu akan lebih baik, atau gimana ya bicara ngajarnya biar mereka tuh tahu kalau misalnya ada konsekuensinya untuk semua hal gitu Bu. Jadi kita nggak melakukan kekerasan, tapi kita bisa memberitahu bahwa setiap perilaku dia tuh punya konsekuensinya gitu. Setiap pilihan dia pertemuan mau memberikan informasi teknik pemberian reward dan sanksi yang tepat pada sesuai dengan era atau masa. Tadi beberapa kali bilang ini ya udah masanya, ini eranya, dan saya sangat curious terhadap bagaimana teknik pemberian sanksi maupun reward kepada sesuai dengan masanya, supaya dapat optimalisme dalam pembangunan Ya, kekerasan, tapi anak harus punya efek jerak. Dan itu hukuman untuk anak itu, misal kita memberi sanksi, itu harus relate dengan kesalahannya. Jadi misalnya dia menumpahkan air, ya berarti dia wajib membersihkan air yang tumpah tadi di lantai. Dia ngelakuin itu namanya sanksi. Jadi misalnya dia nyoret-nyoret gitu ya, nyoret-nyoret tembok, ya kita tidak bertanya dengan membentak, siapa yang nyoret-nyoret? Bersihin. Sekarang juga itu kan namanya melakukan dengan kekerasan kan itu sebenarnya, tapi verbal. Nah, tapi bertanya. Jadi nanya ke anak itu, kenapa ini kenapa kamu ini siapa yang nyoret-nyoret? Saya. Kenapa dicoret-coret? Ya karena aku mau aja. Kan ada kertas. Kenapa nyoret tembok kita? Ya karena jadi ada dialognya. Nah, lihat tuh tembok kita, yang ini sama ini bedanya apa? Karena mama kan udah nyediain kertas-kertas, kecuali kita nggak nyediain ya, kita sudah nyediain nih. Jadi kalau menurut kamu ini diapain? Ya dibersihin. Gimana cara bersihinnya? Nah, di situ kita ikut membantu membersihkan sambil ngelihat dia bersihin. Kita ngebantunya itu adalah ketika dia kesulitan aja. Kalau enggak, biarkan. Jadi itu bentuk hukuman namanya. Membersihkan itu relate dengan kesalahannya. Jadi dia akan belajar kelak bahwa itu nggak boleh gitu. Jadi itu yang disebut dengan disiplin positif. Nah, yang kedua tadi kan anak itu nangis kejer, itu kan anak pasti balita ya. Nah, anak seumur itu emang eranya begitu. Dia akan, coba kita di mall, kan pernah dapetin nih anak minta mainan, ibunya nggak ngasih tuh. Terus kan anaknya nangis, sampai gulung gitu. Cucu saya juga tuh, karena emang itu era, itu masanya dia itu nggak bisa ngelola, dia akan ngamuk gitu. Nah, jadi kita harus memberi ruang pada dia untuk meluapkan. Itu nanti akan berpengaruh ketika dewasa, dia akan mampu punya pengelolaan
pengelolaan kontrol emosi yang baik. Jadi kecil biasa ditekan, dia nggak boleh ini. Gedenya baru meledak. Tantrumnya pas gede, bukan tantrumnya pas kecil. Jadi bener TikTok itu. Jadi cucu saya itu pernah minta mainan. Lalu dia nangis sampai gulung-gulung tuh. Terus ibunya, betul anak saya psikolog, ibunya duduk gitu ya, nunggu gitu. Gimana? Dia masih gimana? Udah selesai nangisnya? Belum, masuk ngamuk-ngamuk gitu. Bahkan ibunya ikut aja gitu, ikut duduk, ikut kayak seperti dia gitu, menemani dia untuk mengelola emosi. Dia belum punya kemampuan itu, anak kecil itu otaknya belum matang semua. Jadi dia itu maksa terhadap sesuatu, kan minggu lalu kamu udah beli, nggak bisa digituin. Dia mau gitu, karena otaknya belum matang. Jadi bagus kayak gitu. Nah nanti tuh kalau kecil udah biasa tantrum dan kita perbaiki, kamu ngamuk, mama nggak akan ngasih. Dia belajar itu. Nah terus tuh dia akan mulai belajar, sehingga dia akan bertanyanya beda. Aku mau ke mall, nih. Terus gini, kata ibunya, kamu 2 minggu lalu udah beli mainan, jadi nanti nggak beli mainan. Pertanyaannya bagus nih ya. Bagaimana nih kompak? Karena nggak bisa ayahnya bilang ini, ibunya bilang ini, itu nggak boleh. Jadi dalam pengasuhan tuh kita harus satu dan harus positif gitu. Jadi ayah bundanya harus punya pikiran dulu pengasuhan positif. Lalu dari situ kita mulai bagaimana ngedidik anak-anak kita. Satu lagi, kalau ada peran nenek, nah ini peran nenek ini bisa jadi masalah nih. Nah karena neneknya yang beda. Nah, jadi neneknya pun harus dikomunikasikan gitu. Saya kalau anak saya sedang misalnya marah atau melakukan sesuatu pada anaknya, padahal saya nggak setuju tuh ya. Saya dia umurnya 16 tahun dan introvert banget dan benci sekali sama adiknya. Itu keterangan dari ayah bundanya. Lalu karena anak ini dekat sama saya sampai tanya, ibu ukuran dekat sama saya apa? Karena Instagram yang di follow itu hanya ibu. Maksudnya dia punya banyak followers, tapi dia memfollow orang tuh cuma satu, bukan ayah bundanya, tapi saya. Nah dari situ dia merasa anak ini dekat. Oh gitu ya. Saya tuh sebenarnya nggak tahu, sejak itu saya perhatiin dia. Saya sapa, saya bangun dulu tuh ini. Bagaimana dia bisa dekat dengan saya. Jadi saya mensehelokan dia. Terus dia tuh suka memperhatikan ketika saya menerangkan. Lalu saya tanya, kamu kayaknya mau bicara gitu. Jadi saya memberi ruang sampai akhirnya kita dekat. Satu hari saya waktu itu sakit. Lalu harus dirawat di rumah sakit. Lalu dia datang gitu, menjelang saya tuh selesai perawatan dia datang. Waktu datang kita kebetulan hanya dia dan saya. Lalu dia bercerita, saya tuh kaget, dia bilang, Bu, saya mau menceritakan sesuatu yang kata ibu luka batin saya harus saya sembuhin. Ada apa? Lalu dia cerita 8 tahun yang lalu. Dia umur 8, adiknya umur 3. Karena adiknya laki-laki juga, umur 3 tahun. Hari itu dia tuh sayang betul sama adiknya sebagaimana cerita ayah bundanya persis sama. Tapi sejak hari itu dia membenci adiknya. Jadi ceritanya dia itu dapat PR banyak dari gurunya. Lalu si adiknya ini ngajak main. Masuk kamar. Kak, ayo kak main. Iya, kakak nyelesain PR dulu ya. Adik main dulu sendiri. Yang berikut kok lama nggak keluar. Balik lagi si adik. Kan adiknya nggak ngerti konsep PR ya. Datanglah, kak ayo dong, iya kakak nyelesain ini dulu, adik main dulu, nyelesain, udah. Berikutnya, datang yang ketiga kalinya, kak udah lama banget ini, ayo main. Terus kata si kakak, 1 nomor lagi. Nah, rupanya adiknya nggak sabar, dan adiknya mikir nih buku ini kayaknya masalah. Jadi adiknya keluar kamar kakaknya, ambil gelas, isi air mineral, datang dan disiram. Nah secara otomatis itu yang namanya pulpen udah meler, wow, pokoknya udah hancur lah tuh buku. Marah nggak kira-kira kalau kita jadi anak itu? Marah. Anak itu langsung berdiri, nonjok adiknya, saking nggak pernah mukul ya, tenaganya kuat, adiknya jatuh. Pada saat adiknya jatuh itu nangis, kejar, bapak ibunya datang dong.
Nah ini orang Indonesia, nggak pernah nanya. Nanyanya pembukaan. Kenapa adek nangis? Dipukul kakak. Kakak bener kamu pukul dia? Iya. Pasti kakaknya ngomong iya dong. Kan nggak ada siapa lagi kecuali dirinya. Iya. Tapi kan harusnya ditanya lebih lanjut. Kenapa kamu mukul? Itu nggak pernah kita itu. Papahnya langsung nampar kakaknya. Lalu bilang, kamu dihukum berada tidak ada makan malam dan dikunciin. Nggak ada toilet, kata dia. Saya sampai kakaknya, jendelanya jeruji bu. Akhirnya ada vas, saya pipis di situ dan saya buang nanti air kencing itu di jendela. Dia nggak bisa tidur, kelaparan karena habis ngerjain PR kan, habis marah, jadi dia lapar, nggak ada yang dimakan, nggak ada yang minum tuh tersisa yang ada aja, dan nggak ada diketok makan minum, nggak ada sampai pagi. Dia bilang saya bangun setiap jam. Sejak itu dia terluka sekali. Besoknya dia panas, demam, sehingga nggak sekolah. Nah harusnya dilakukan orang tua apa? Datang. Itu penting untuk berulang kali kalau dia ngelakuin, ya kita harus mengingatkan, tapi kita juga tidak boleh ngelakuin itu ke dia. Jadi misalnya kita ngelarang dia maki, tapi kita sering maki, gitu kan. Jadi ini yang nggak boleh, termasuk membanding-bandingkan. Kita kan suka nggak sadar ya, misalnya maksudnya baik. Kok kamu nggak kayak kakakmu? Kok kamu nggak kayak adikku? Itu menyakitkan loh. Jadi dibanding-bandingin tuh nyakitin. Ya coba aja lah ibu bapak ini punya pasangan. Terus dibanding-bandingin tuh sama pasangannya, kan sakit juga. Dibandingin sama istri orang lain gitu kan, kita sakit juga. Sama kan? Ya kan? Jadi siapapun yang dibandingkan nggak bisa terima. Misal guru masuk ke kelas ini ya, dia bilang gini, saya itu paling nggak suka nih mas, saya paling nggak suka hari Rabu nih, karena saya harus masuk ke kelas ini. Nggak kayak kelas sebelah tuh, itu sakit semua tuh satu kelas, jangan dikira enggak gitu. Jadi membanding-bandingkan itu misalnya tidak kita sadari, tapi sebenarnya itu menyakitkan bagi siapapun. Nggak ada orang yang mau dibanding-bandingkan. Nah kalau reward tuh misalnya tadi ya, artinya gini, kalau emang anak ini salah, kita ajak dialog tadi. Jadi biasakan ngomong kita itu. Kenapa kamu lakukan itu? Lalu kalau dia jawab, kita dalemin lagi. Itu jadi dia di situ kita dapat titik temu apa yang ada di pikiran dia. Kan dia belum dewasa ya. Otak ininya belum matang yang depan. Jadi otak yang berpikir itu. Jadi kita harus mikirnya seperti diri anak ini di umur itu, waktu kita umur itu. Jadi kita mesti berbicara itu. Jadi dengan begitu anak kita jadi menyadari kesalahan. Jadi kalaupun dia harus menerima sanksi, dia menerima itu gitu, karena itu bagian dari konsekuensi perbuatannya dia gitu. Nah yang kedua berarti kalau reward juga dong. Kalau anak salah digituin, kalau anak kemudian punya sesuatu yang positif, ya juga harus kita beri reward. Reward itu ya tergantung bagaimana kondisi bapak ibu aja gitu. Ya kalau misalnya gini ya, kalau saya tuh gini, anak umur 15 ini yang saya, anak bungsu saya, itu paling suka adalah main game. Tapi kan dia saya batasi main game. Jadi misalnya sehari, bahkan tuh sehari 3 jam, saya ngomong dulu sama dia, tahu nggak, di Cina, saya share juga linknya, di Cina tuh anak tuh nggak boleh deh lebih dari 3 jam seminggu loh. Dan dia bisa tuh masuk situs, masuk game itu dewasa apa enggak, itu kan pakai wajah tuh. Begitu terdeteksi bahwa dia anak umur sekian, ditolak, nggak akan bisa masuk game orang dewasa. Nah, saya bilang sama dia tuh, sama anak saya itu, tapi kan Indonesia belum, jadi otomatis nih mama tergantung sama kamu. Jadi saya tuh ngajak dia ngobrol. Terus oke, makanya kamu main, kita sepakati 3 jam, gitu. 3 jam pulang sekolah, silahkan. Terus kalau libur, boleh nggak ditambah? Jika kamu menunjukkan sesuatu positif selama seminggu. Misalnya apa? Nilainya naik. Mah, aku kemarin ulangan ini segini, sekarang segini. Oke, 1 jam boleh main game di hari Sabtu. Oh, seneng banget ya. Karena itu kesukaannya dia kan. Jadi ketika diberi reward itu, ya dia suka.
coba cari reward yang membahagiakan dia. Dia sukanya apa? Misalnya sukanya olahraga, misalnya pingpong. Oke, dia ternyata tuh dalam sebulan kita perhatikan tuh banyak hal yang positif. Lalu kita memberi reward. Rewardnya apa? Boleh beli bed baru gitu. Itu jadi memberikan itu tapi menunjang prestasi dia yang lain gitu. Menunjang dirinya. Misalnya dia jago nyanyi nih, anak kita. Belikan mic yang mahal sebagai bentuk hadiah gitu, reward, karena dia udah berlatih keras, ternyata dia ikut kompetisi, ternyata menang gitu misalnya, atau nih sebagai ini, jadi belikan sesuatu yang menunjang hobi dia gitu. Itu pasti dia sangat menghargai. Itu sih ya, dan yang tahu apa hobi anak-anak bapak ibu ya bapak ibu sendiri. Nah kalau kita nggak tahu hobinya anak kita, nah loh ini kita kok bisa nggak mengenali anak kita gitu. Nah itu sih Bu ya, jadi konsep diri positifnya bisa kebangun. Karena saya pernah punya murid, orang nggak punya gitu ya, tapi dia punya cita-cita begitu besar. Dia itu mau kuliah psikologi tapi di Jerman. Dia nggak punya uang pasti kuliah ke Jerman. Tapi dari SMP dia bangun mimpi itu. Lalu dia masuk ke SMA. Saya waktu itu saya ngajar di SMA 13 karena di situ bahasa asing lainnya bahasa Jerman. Jadi dia masuk ke situ. Disitulah saya mengenal dia karena saya wali kelasnya. Nah dari situ kan saya tuh di hari pertama menanyakan ke anak-anak apa impiannya. 5 tahun lagi kamu mau ngapain? Anak ini menulis dengan rinci. Saya kaget banget. Yang lain tuh nggak rinci, dia rinci. Nah ketika dia kelas 1 dia bilang ini, Bu kayaknya saya nggak cukup bahasa Jerman dari sekolah, saya mau les bahasa Jerman. Padahal kan belum tentu kuliah di Jerman beneran kan. Semua orang itu bilang sama dia, banyak yang nggak percaya mimpi saya, kecuali Bu Retno gitu. Dan demikian ya keseruan dari sesi tanya jawab dalam kegiatan kajian ya pengasuhan positif yang diselenggarakan oleh Korpri Balai Kota DKI Jakarta ya. Semoga ini bermanfaat. Jika bermanfaat jangan lupa ya untuk di like, share, comment, and subscribe. Bagi yang belum subscribe segera subscribe untuk terus terupdate dengan video pendidikan anak dan kulineran ya. Ikuti terus video-video saya berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum.